warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Fatah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala menunjukkan nikmatnya yang besar kepada kita. Kita diberikan taufik untuk hadir ke masjid melaksanakan salat subuh berjamaah, dan ini sebuah keutamaan yang besar yang wajib disyukuri. Dan kemudian kita akan melanjutkan dengan kajian rutin kita di hari Sabtu pagi. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang keutamaan dari Al-Quran sebagai sub pembahasan dari Al-Iman bil Kitab, iman kepada kitab. Di kesempatan ini kita akan menyebutkan keutamaan menghafal Al-Quran. Setelah sebelumnya kita menyebutkan keutamaan menyimak Al-Quran, keutamaan belajar dan mengajarkan Al-Quran, keutamaan membaca Al-Quran. Sekarang keutamaan menghafal Al-Quran. Di antara keutamaan menghafal Al-Quran, yang pertama bahwa para penghafal Al-Quran memiliki kedudukan yang tinggi. Para penghafal Al-Quran memiliki kedudukan yang mulia, ya, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara hal yang menunjukkan itu adalah yang pertama, kita lihat kedudukan para penghafal Al-Quran di akhirat nanti itu ada pada akhir bacaan yang ia baca, ya. Bahwa kelak setelah para penghuni syurga masuk ke dalam syurga, akan dikatakan kepada para ahli Quran, yuqalu li sahibil Quran, dikatakan kepada para sahabat Al-Quran, iqra, bacalah, wartaqi, dan naiklah kedudukanmu di dalam syurga, waratil, dan baca dengan tartil, kama turatilu fid dunya, sebagaimana engkau membacanya dengan tartil di dunia. Fa inna manzilataka, karena sesungguhnya kedudukanmu, inda akhirati ayatin taqra'uha, ada pada akhir ayat yang engkau baca. Di akhirat nanti nggak ada mushaf, ya, sehingga orang itu membaca dengan hafalannya. Tentu hafalan orang satu sama lain berbeda-beda. Nah, yang paling tinggi kedudukannya adalah yang paling banyak hafalannya, karena ketika ia membaca, wartaqi, maka naiklah, baca lagi, naik kedudukannya di dalam syurga. Yang paling tinggi kedudukannya, yang paling banyak hafalannya, ya, yang paling banyak hafalannya. Ada yang 1 juz, 2 juz, 3 juz, atau setengah juz, ya. Ada yang setengah juz. Dia di dalam syurga, di dalam syurganya berbeda dengan yang lainnya yang hafalannya lebih banyak. Jadi boleh jadi seseorang dengan orang lain di surga yang sama, umpamanya di surga Aden, tetapi belum tentu sama juga derajatnya di surga Aden, ya, sesuai dengan kadar hafalannya, ya. Ini kalau bapak-bapak mau mempersiapkan derajat yang tinggi di surganya, silakan menghafal Al-Quran, ya. Menghafal Al-Quran itu meninggikan kedudukan di dalam syurga. Kemudian al-hafidhu yalbasu tajal karamah. Orang yang hafal Al-Quran, dia akan memakai mahkota kemuliaan. Akan dipakaikan kepadanya mahkota kemuliaan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, yaji'u sahibul Quran yaumal qiyamah, akan didatangkan para penghafal Al-Quran di hari kiamat.
Fayaqulul Qur'an, Al-Quran akan berkata, Al-Quran yang ia hafal nanti akan diberikan diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbicara. Al-Quran berbicara. Ia mengatakan, ya Rabb hillu, ya Allah pakaikan kepadanya, ya, maksudnya kenakan mahkota kemuliaan. Yalbasuhu tajul karamah, maka kemudian diletakkanlah kepadanya mahkota kemuliaan. Summa yaqul, kemudian Al-Quran mengatakan lagi, ya Rabb zidhu, wahai Rabb tambahkanlah lagi. Fayalbas hullatal karamah, maka kemudian dipakaikan lagi kepadanya jubah kemuliaan. Summa yaqul, kemudian Al-Quran mengatakan lagi, ya Rabb irdi anhu, wahai Rabb ridhoi dia, ya. Fayarda anhu, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Fayuqalu lahu, maka dikatakan kepadanya, iqra wartaqi, bacalah dan naiklah kedudukanmu di dalam surga. Wa yazdad bi kulli ayatin hasanah, maka setiap Al-Qur'an, setiap ayat menambahkan kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini kita lihat bahwa para penghafal Al-Quran di hari kiamat nanti oleh Allah Subhanahu wa taala akan dikenakan mahkota kemuliaan dan jubah kemuliaan, ya. Lalu kemudian di hadis yang lain dikatakan, man qara'a Qur'an wa ta'allamahu wa 'amila bihi ulbisa yaumal qiyamah taj min nurin. Siapa yang membaca Al-Quran wa ta'allamahu, dan mempelajarinya, wa 'amila bihi, dan mengamalkannya, kemudian ulbisa yaumal qiyamah, akan dipakaikan kepadanya pada hari kiamat taja min nur, apa namanya yang biasa dipakai raja itu, mahkota, ya, mahkota dari cahaya, ya, mahkota dari cahaya. Dhau'uhu mithlu dhau'i syamsi, yang sinarnya seperti sinar matahari. Cahaya dari mahkota itu seperti sinar matahari. Wa yuksa waliduhu hullatain, dan dipakaikan kepada kedua orang tuanya, ya, jubah kemuliaan. La taqumu lahuma fid dunya, yang tidak pernah mereka pakai sebelumnya di kehidupan dunia. Fayaqulan, lalu kemudian kedua orang tuanya mengatakan, bima kasaina hadza, karena apa kami diberikan jubah kemuliaan ini? Mereka merasa amalnya biasa-biasa saja, sehingga kemudian mereka mengatakan, karena apa ini keutamaan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kami? Fayuqa, lalu kemudian dikatakan kepadanya, bi akhdhi waladakumal Qur'an, karena engkau berdua mengarahkan anak kalian untuk menghafal Al-Quran. Jadi untuk kedua orang tuanya diberikan jubah kemuliaan dikarenakan ia telah mengarahkan anaknya untuk menghafal Al-Quran, ya. Sehingga Bapak Ibu sekalian, di antara bekal kita di akhirat nanti, ya, arahkanlah anak-anak kita untuk menghafal Al-Quran. Kalaupun tidak keseluruhan Al-Quran, setengah Al-Quran, sepertiga Al-Quran, atau 1 juz, 2 juz dari Al-Quran, ya. Karena orang yang tidak ada hafalan Al-Quran di dalam dadanya, ya, orang yang sepi dari hafalan Al-Quran, tidak ada hafalan Al-Quran di dalamnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti rumah yang rapuh, ya, seperti rumah yang mau roboh.
alladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharab. Orang yang di dalam dadanya tidak ada sedikit pun bagian dari Al-Quran, tidak ada hafalan Al-Quran, itu seperti rumah yang rusak, seperti rumah yang rapuh, yang mau roboh. Ya. Hafalkanlah Al-Quran, ya, sesuai dengan kadar kemampuan kita. Yang mampu menghafal dengan cepat, mampu menghafal Al-Quran dengan banyak, gunakanlah nikmat kemampuan itu untuk menghafal Al-Quran. Kemudian keutamaan berikutnya dari menghafal Al-Quran, al-hafidhu ma'as safaratil kiramil bararah. Yang hafal Al-Quran bersama malaikat yang mulia. Ya. Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi menyebutkan, ta'allamul Quran waqra'u wa aqra'u. Ya. Bacalah Al-Quran, pelajarilah Al-Quran, waqra'uh, dan bacalah. Wa inna mathal Al-Quran liman ta'allamuhu fa aqra'ahu kamathali jarabin mahshuwin miskan. Ya, karena perumpamaan orang yang mempelajari Al-Quran dan membacanya adalah seperti tempat air yang penuh dengan minyak wangi misk, yafuhu rihuhu fi kulli makan, harumnya menyebar kemana-mana. Wa man ta'allamahu fayarqudu, dan siapa yang mempelajarinya kemudian ia tidur, wa huwa fi jawfihi, sementara dia juga menghafal Al-Quran, dia tidur dalam keadaan memiliki hafalan Al-Quran, famathaluhu kamathali jarabin aw ki'ala miskin, perumpamaannya ya seperti tempat yang tertutup dengan berisi minyak wangi misk. Ya. Ini pun keutamaan dari menghafal Al-Quran. Di hadis yang lain, al-mahiru bil Quran ma'a safaratil kiramil bararah, yang mahir dengan Al-Quran maka ia bersama dengan para malaikat yang berbakti, yang mulia. Yang dimaksud dengan yang mahir di sini dijelaskan oleh para ulama, makna yang paling roji insyaallah adalah yang hafal Al-Quran. Yang hafal Al-Quran bersama para malaikat yang mulia. Kemudian al-hafidhu muqaddamun fid dunya wal akhirah. Orang yang hafal Al-Quran itu dia terdepan di dunia dan di akhirat. Pertama, di dunia, awlan nasi bil imamah, mereka adalah orang yang paling pantas untuk menjadi imam di dalam salat, ya. Orang yang paling pantas menjadi imam dalam salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Yang paling berhak mengimami suatu kaum adalah yang paling hafal Al-Quran, ya paling baik bacaannya. Aqra'uhum li kitabillah, yang paling hafal, yang paling bagus bacaannya. Jadi ini kategori pertama yang menjadi imam itu, yang paling menguasai Al-Quran, paling banyak hafalannya, paling bagus bacaannya. Kendati pun usianya masih muda, ya. Kendati pun usianya lebih muda ketimbang yang lain. Kadang di kita, di sebagian tempat, yang mesti menjadi imam itu adalah yang paling tua, ya, atau pendiri masjid atau ketua yayasan atau apalah gitu. Ya, padahal Nabi SAW menyebutkan yang paling berhak jadi imam itu yang paling banyak hafalannya atau paling bagus bacaannya, bukan yang paling tua. Ya, bukan orang yang paling berjasa terhadap masjid, bukan tokoh, bukan, nggak ada urusan itu. Ya, Nabi SAW yang telah menunjuk siapa yang paling berhak untuk menjadi imam, yaitu yang paling banyak hafalan Al-Qurannya dan yang paling menguasai Al-Quran. Kemudian awlan nasi bil imarah, orang yang paling berhak untuk jadi pemimpin, ya, karena mereka yang paling banyak hafalan Al-Qurannya, memahami isinya,
adalah yang paling memahami petunjuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian muqaddamun fil masyurah, mereka juga adalah orang yang harusnya diutamakan di dalam musyawarah sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terhadap Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas didatangkan di sebuah musyawarah, di sebuah pertemuan para sahabat senior setelah Rasulullah SAW wafat. Lalu kemudian sahabat-sahabat mengatakan, "Ya Umar, kenapa engkau mendatangkan anak ini? Anak sebesar itu kita juga punya di rumah. Kenapa didatangkan ke sini? Dimasukkan ke musyawarah yang dihadiri oleh orang-orang tua, orang-orang yang berpengalaman." Lalu kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ingin menunjukkan kepada para sahabat keutamaan Abdullah bin Abbas ini, ya. Lalu kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada para sahabat, "Apa yang kalian pahami dengan ayat ini? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Apabila telah datang pertolongan Allah dan kamu lihat manusia masuk kepada agama Allah Subhanahu wa taala secara berbondong-bondong, ya, maka bertasbihlah, memuji Rabbmu dan beristighfarlah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Para sahabat mengatakan, ya, ayat ini memerintahkan kita untuk bertasbih, untuk memuji Allah, untuk memohon ampun kepada Allah apabila mendapatkan kemenangan, apabila mendapatkan keberuntungan, kesuksesan. Hampir semuanya mengatakan seperti itu, ya. Lalu kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melirik kepada Abdullah bin Abbas. Kemudian Umar bertanya, "Bagaimana menurut pendapatmu tentang ayat ini?" Abdullah bin Abbas mengatakan, ayat ini menunjukkan dekatnya kematian Rasulullah SAW. Ayat ini menunjukkan dekatnya kematian Nabi. Artinya setelah ayat ini turun, Nabi itu tidak akan lama lagi hidup di dunia. Para sahabat kaget, ya, karena hal itu tidak terbayang oleh mereka sama sekali. Dan memang ayat ini menunjukkan bahwa kalau kaum muslim atau kalau manusia sudah masuk kepada agama Allah Subhanahu wa taala, mereka berbondong-bondong, sementara masuknya manusia kepada agama Allah Subhanahu wa taala adalah menunjukkan berhasilnya atau sudah suksesnya tugas seorang nabi. Lalu apalagi tugas nabi udah selesai. Kalau tugas nabi udah selesai, berarti tinggal menuju dia, tinggal menunggu dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kenyataannya kan betul, setelah ayat ini turun, ya, beberapa bulan kemudian Rasulullah SAW wafat. Para sahabat setelah melihat itu, mendengar apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas, tahulah mereka bahwa Abdullah bin Abbas ini seorang yang faqih terhadap Al-Quran. Maka kemudian dengan senang hati mereka menerima kehadiran Abdullah bin Abbas di majelis mereka, di musyawarah mereka, ya. Maka orang yang hafal Al-Quran dan memahaminya adalah orang yang diutamakan untuk hadir di musyawarah karena dia adalah orang yang memiliki banyak ilmu, banyak informasi dari kitabillah, ya. Kemudian mereka juga muqaddamun fi qabrihi. Kalau ada beberapa jenazah yang mau dimasukkan ke lubang kubur, maka yang didahulukan adalah yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya, Bang. Umpamanya di kesempatan yang sama, ini ada beberapa jenazah. Mana yang harus didahulukan? Yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap jenazah di perang Uhud. Di perang Uhud itu ada beberapa sahabat, ada beberapa puluh sahabat yang gugur, yang mati syahid. Dan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi memerintahkan untuk mengumpulkan para penghafal Al-Qur'an. Dikumpulkan dulu tuh para penghafal Al-Qur'an, dikuburkan terlebih dahulu, lalu kemudian orang-orang yang tidak dikenal sebagai para penghafal Al-Qur'an, ya. Jadi yang menghafalkan Al-Qur'an dulu tuh dikuburkan, baru kemudian yang lainnya setelah itu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu sekalian, kalau beliau hendak mengutus satu utusan, menyampaikan surat atau menyampaikan kabar kepada yang lain, maka yang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi pilih adalah yang
memiliki hafalan Al-Quran. Ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Nabi SAW hendak mengirim beberapa utusan ke satu tempat, dikumpulkan orang-orang ini. Lalu ditanya satu persatu tentang hafalannya. Lalu kemudian salah seorang di antara mereka mengatakan, aku menghafal surat anu, surat anu, surat anu. Ya, disebutkan surat-surat yang ia hafal. Lalu kemudian dia mengatakan, hafidhul Baqarah, dan aku pun hafal Al-Baqarah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, hafidhul Baqarah, kamu hafal surat Al-Baqarah? Kemudian dia mengatakan, ya, aku hafal Al-Baqarah. Maka kemudian Nabi SAW menjadikan ia pemimpin atas yang lainnya, ya, menjadi pemimpin atau pimpinan di antara para utusan ini. Ini pun menunjukkan bagaimana Nabi SAW lebih mengutamakan para penghafal Al-Quran, ya, ketimbang yang lainnya. Para penghafal Al-Quran ahlullahi wa khasatuhu. Mereka adalah keluarga Allah dan orang-orang khususnya Allah, orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan dalam hadis, inna lillahi fil ardi ahlin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini punya keluarga. Ya, kemudian ditanya, siapa mereka? Hum ahlul Quran. Mereka adalah ahli Quran. Hum ahlullah wa khasatuhu. Mereka adalah keluarga Allah dan orang-orang khususnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang dimaksud dengan ahlullah, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, adalah para penghafal Al-Quran. Para penghafal Al-Quran adalah orang-orang khususnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kenapa disebutkan keluarga? Karena keluarga itu, ya, dalam konteks kita adalah orang yang paling dekat dengan kita. Orang yang paling dekat dengan kita kan keluarga kita, orang tua kita, saudara kita, paman kita, dan seterusnya. Keluarga Allah menunjukkan orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Bukan berarti keluarga dalam makna sebenarnya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala lam yalid walam yulad. La tahriquhu nar. Orang yang menghafal Al-Quran, orang yang di dalam dadanya ada Al-Quran, neraka tidak menyentuhnya. Ya, neraka tidak menyentuhnya kecuali mereka yang menghafal Al-Quran dan mereka menghafal Al-Qurannya li ajri riya, karena riya, karena ingin dilihat oleh manusia, ingin disebut hafidh, ya. Dan sekarang ada gelaran hafidh itu di belakang bagi orang yang hafal Al-Quran, ya, si fulan al-hafidh, ya, karena dia hafal Al-Quran, dan itu tidak dikenal dari zaman dulu, ya. Al-hafidh itu, gelar al-hafidh itu bagi orang yang hafal hadis 100.000 hadis, ya, dengan periwayatannya, ya. Orang yang hafal 100.000 hadis dengan periwayatannya, maka dikenal dengan al-hafidh. Adapun untuk orang yang hafal Al-Quran, yang nggak dikenal istilah al-hafidh yang di zaman dulu, karena orang yang hafal Al-Quran banyak sekali dari zaman dulu itu, ya. Bahkan di beberapa negeri kaum muslimin sampai hari ini yang hafal Al-Quran itu banyak, minimal satu rumah satu orang gitu, ya. Di Mesir umpamanya kita biasa menemukan tukang sayur hafal Al-Quran, pemilik toko hafal Al-Quran, direktur suatu perusahaan hafal Al-Quran, biasa begitu di negeri-negeri kaum muslimin di Timur Tengah khususnya. Meskipun di kita belum sampai ke sana, ya. Mudah-mudahan suatu saat di negeri kita juga banyak para penghafal Al-Quran, para pengusaha yang hafal Al-Quran, para bisnismen yang hafal Al-Quran, para pekerja yang hafal Al-Quran, ya. Hadirin rahimakumullah, inilah beberapa keutamaan menghafal Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memilih kita, menjadikan kita salah satu penghafal Al-Quran. Kalau kita tidak hafal keseluruhan Al-Quran, maka marilah kita menghafalkan sebagian dari Al-Quran. 1 juz, 1,5 juz, 2 juz, dan seterusnya. Semakin banyak hafalan Al-Quran, maka insya Allah semakin menambah keberkahan bagi kehidupan kita. Tapi karena menghafal Al-Quran ini adalah ibadah, maka hati-hati juga, ya, untuk meluruskan niat,
untuk meluruskan niat, karena kelak di hari kiamat yang pertama-tama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping hal pertama yang dihisab itu kan salat, ya. Awwalu ma yuhasabu bil amri yaumil qiyamah, salat pertama kali yang dihisab dari manusia itu adalah salatnya. Tapi nanti juga akan ada qur'an, ya. Maka kemudian karena ketidakikhlasannya ini, dia menjadi orang yang awal-awal dilemparkan ke dalam neraka, waliyadzubillah, ya. Tidak boleh kita menghafal Al-Qur'an karena ingin disebut hafid, karena ingin disebut siapalah gitu, ya, penghafal Al-Qur'an, karena ingin disebut atau ingin mendapatkan kedudukan di mata manusia. Tidak boleh. Karena menghafal Al-Quran adalah ibadah, dan ibadah itu syarat diterimanya ketika ikhlas. Ini barangkali yang ingin saya sampaikan dari lanjutan materi minggu kemarin. Tapi sebelum saya tutup, saya ingin mengingatkan kita semua bahwa beberapa hari lagi, ya mungkin Senin atau Selasa itu kita masuk ke bulan Zulhijjah, Pak, ya. Sekarang kita di akhir Zulqa'dah, hari Senin atau hari Selasa kita masuk bulan Zulhijjah. Sementara bulan Zulhijjah itu salah satu bulan di antara 4 bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping Zulqa'dah, di samping Muharram dan Rajab. Karena bulan Zulhijjah adalah bulan yang mulia, maka perlakukanlah ia sebagai bulan mulia, ya. Terutama di 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keutamaannya secara khusus. Bahkan Al-Qur'an sendiri menyebutkan tentang keutamaan 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Allah mengatakan wal fajr walayalin asyr. Demi fajar, demi subuh, walayalin asyr, dan demi malam yang 10. Ya, berkaitan dengan demi malam yang 10 yang Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya, para ulama sekurang-kurangnya menyebutkan ada 3 pendapat. Pendapat pertama yang dimaksud dengan malam yang 10 itu adalah malam 10 terakhir dari bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, malam 10 pertama dari bulan Zulhijjah. Yang ketiga, malam 10 pertama dari bulan Muharram. Dan pendapat yang kuat, pendapat yang rajih, argumentatif, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, adalah 10 malam pertama dari bulan Zulhijjah. Karena ada hadis yang mendukung, ya, tentang ini. Bahwa yang maksud dengan al-ashr, malam yang 10 itu adalah 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi mengatakan, "Ma min ayyamin", tidak ada hari-hari, al-amalu salih fihinna, yang amal soleh di dalamnya, ahabbu ilallahi, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, min hadhil ayyamil ashr, daripada amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Jadi tidak ada amal soleh yang paling Allah cintai daripada amal soleh yang dilakukan oleh seorang hamba di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Qalu, sahabat mengatakan, walal jihad fisabilillah, meskipun dibanding dengan jihad fisabilillah. Kata Nabi, walal jihad fisabilillah, meskipun dibanding dengan jihad fisabilillah. Coba kita lihat, jihad itu kan amal yang paling tinggi, Pak. Dirwatu sanamil Islam, amal yang paling tinggi di dalam Islam, yang paling utama. Tetapi amalan jihad masih kalah dengan amal yang dilakukan oleh seorang hamba di 10 malam pertama atau di 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Ya, kata Nabi, wal jihad fisabilillah, meskipun dibanding dengan jihad fisabilillah. Illa, kecuali, kata Nabi, rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji min dzalika syai', kecuali seseorang yang keluar dengan jiwanya dan hartanya lalu kemudian tidak kembali satu apapun, artinya syahid,
kecuali orang yang berjihad di jalan Allah kemudian dia mati syahid. Nah, orang yang begini dia tidak terkalahkan keutamaannya meskipun dibanding dengan amal yang dilakukan oleh hamba di 10 malam atau di 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Oleh sebab itu, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ya, karena amal-amal yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah adalah amal yang utama, maka marilah kita memperhatikan awal-awal bulan Zulhijjah ini. Marilah kita berusaha untuk menghadirkan amal-amal terbaik, ya. Amal apa saja, ya. Amal apa saja. Entah itu berzikir kepada Allah, membaca Al-Qur'an, bersedekah, kemudian saum, ya. Saum Asyura apalagi, ya. Saum Asyura di tanggal 9-nya, ya. Di tanggal 9. Saum Arafah, afwan. Saum Arafah, ya. Tanggal 9 Zulhijjah, saum Arafah, yang keutamaannya lebih baik dari saum Asyura. Kalau saum Asyura itu menghapuskan dosa setahun, kalau saum Arafah menghapuskan dosa 2 tahun, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Tetapi dianjurkan juga untuk saum di tanggal 1 sampai tanggal 8 sesuai dengan keumuman keutamaan dari saum. Ya, jadi yang mampu untuk saum tanggal 1, tanggal 2 sampai tanggal 8 silakan, di samping saum Arafah di tanggal 9 Zulhijjah. Demikian juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir yang paling utama di 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu adalah tahlil, takbir dan tahmid. Itu zikir yang paling utama di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, yang kemudian kita rangkai dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Takbiran. Jadi takbiran itu sebenarnya dianjurkannya sejak tanggal 1 Zulhijjah, sebagaimana dilakukan oleh Umar bin Khattab dan Abu Hurairah. Ya, beliau keluar rumah menuju pasar, lalu kemudian beliau bertakbir dengan suara yang kencang sampai kemudian diikuti oleh orang-orang yang ada di pasar. Jadi mereka takbiran di pasar gitu. Jadi memang takbiran itu tidak mesti di masjid saja, ya boleh di mana saja, kecuali di tempat-tempat yang memang dilarang menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Takbiran perbanyak. Kemudian bersedekah, ya. Kemudian membaca Al-Qur'an. Bahkan sebagian ulama menganjurkan untuk khatam di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua untuk melakukan amal-amal utama di bulan Zulhijjah yang mengantarkan kepada keridhoannya. Tentu di samping berkurban, ya. Ya, berkurban juga termasuk amal yang utama. Ada keutamaan khusus. Allah mengatakan fasholli li rabbika wanhar. Dan salatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah. Ya, maksudnya berkurbanlah. Demikian Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.